Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya kepada kita semua. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, diberikan semangat, diberikan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di halaman SMP Muhammadiyah Boarding School Rupang yang sama-sama cintai. Salawat dan berlimpah kepada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, Nabi pembawa segala kebaikan, Nabi rahmati lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah beserta para guru yang berkesempatan hadir, yang saya cintai, saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Boarding School Rupang. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan pada hari Jumat ini lalu, bahwa bukan hanya pada hari Jumat itu kita akan bertemu dengan alumni SMP Muhammadiyah Rupang. Jadi pada hari ini pun hadir beberapa alumni di depan, dan salah satunya akan tampil ke depan, akan memberikan kultum pelajaran yang kita dulu namanya muhadarah, sekaligus memberikan motivasi kepada adik-adikku sekalian. Saya langsung panggilkan Bapak atau Kakanda Profesor Dr. Andi Almudin Unde MSI. Jadi beliau ini merupakan alumni, beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Sospol Universitas Hasanuddin. Beliau juga punya begitu banyak aktivitas yang lain, dan di tengah-tengah kesibukannya alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Langsung saya persilakan kepada Kakanda Prof. Almudin Unde untuk memberikan motivasi kepada kita semua pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih sempat bertemu, bersilaturahim. Tentu saja ini menjadi momentum yang sangat berarti dalam sejarah hidup saya, karena pada kesempatan ini kita masih sempat bertemu dalam suasana bulan suci Ramadan, di mana bulan ini menjadi bulan yang dirahmati oleh Allah, yang mana kita diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang kita bisa berlipat gandakan kegiatan ibadah kita, termasuk salat, tarawih, dan termasuk yang kita lakukan pada hari ini. Ini merupakan juga kegiatan ibadah. Tadi Pak Ibu Ketua, Ibu Ketua IKA, Ikatan Alumni SMP Tapang, 3 hari yang lalu disampaikan kepada saya, mudah-mudahan bisa hadir, tapi waktu itu saya minta minggu depan, dia bilang, nah minggu ini nih. Ya, oke, kebetulan ada pertemuan buka puasa bersama teman-teman SMA Angkatan 81 di SMA Rapang. Saya bilang, ya saya harus sebelum jam 6 sebetulnya
kita harus kumpul ke teman-teman di situ sudah ada. Tetapi tidak apa-apa, bahwa tentu saja itu untuk membagi waktu tergantung dari bagaimana memicu waktu itu. Nah, sedikit saya ingin infokan bahwa waktu kita masih SMP, saya bersama-sama Pak Dr. Andes Jabir, Penida Insinyur Menjalani, ada di Sofia sama-sama 4 orang di angkatan 81 saya lihat. Angkatan 77 kalau tidak salah kita 77 karena kita masuk SMA ada penambahan tahun ya, tahun. Nah, pada waktu itu memang dari sisi sumber daya manusia cukup bagus waktu kita SMA, waktu kita SMP, karena guru-guru kita itu hampir yang mengajar kita itu adalah guru-guru yang senior sekali gitu. Tetapi pada waktu itu sumber daya untuk mendorong seorang siswa untuk berprestasi hanya satu. Ini kita meninggalkan buku saja dengan proses pembelajaran. Itu pun juga buku setengah mati kita mencarinya gitu kan. Hanya gurunya yang punya buku gitu kan. Pada waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah hasilnya itu lumayan gitu kan. Saya maksudkan lumayan, saya berikan sampel Insinyur kemudian Dr. Andes. Termasuk saya gitu. SMP Negeri Rapang, SMP Muhammadiyah Rapang. Satu kebanggaan kita pada waktu itu, saya nggak tahu ini penilaian saya pada waktu itu SMP Muhammadiyah Rapang mungkin nggak ada jalan di sini, SMP negeri di sini. Kita lebih unggul gitu pada waktu itu kalau tidak salah, karena waktu itu kita juga dapat ijazah SMP Muhammadiyah, dapat juga SMP negeri. Kita ikut ujian negeri juga, ujian persamaan namanya. Jadi kita bersaing dengan SMP negeri, ujian bersama-sama SMP negeri gitu kan. Alhamdulillah waktu itu lumayan 100% kalau tidak salah di angkatan kita itu lulus SMP negeri. Jadi kita punya 2 ijazah SMP Muhammadiyah dan ijazah SMP negeri. Nah, saya ingin ke belakang bahwa pada waktu itu kita sebenarnya hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh guru dan apa yang dibaca dari buku-buku yang itu pun juga hanya menyalin. Tapi hasilnya luar biasa. Nah, oleh karena itu sekarang ini sudah sangat luar biasa fasilitas pembelajaran itu. Sekarang kita bisa menjelajahi dunia, mencari literatur dunia kemana saja dengan adanya internet, teknologi itu. Sehingga kita mengharapkan nanti alumni SMP Rapang ini, SMP Muhammadiyah Rapang ini jauh lebih berlipat-lipat kali kompetisinya dibanding dengan kita ini. Karena kita dulu hanya mengandalkan buku, mengandalkan dari guru. Sekarang informasi tentang pengetahuan itu luar biasa. Saya pikir SMP Muhammadiyah ini, terus terangannya saya ikuti terus perkembangan itu. Ini sudah luar biasa perkembangan teknologi pembelajaran di sini. Malah saya pernah lihat itu viral, dinas pendidikan kabupaten pergi belajar di sini gitu kan, tentang bagaimana teknologi pembelajaran. Saya pernah lihat itu ya, datang kepada dinas pendidikan di sini mencoba belajar tentang bagaimana pengembangan teknologi. Nah, ini harus dioptimalkan. Tetapi ada hal yang perlu kita jaga. Kita jangan optimalkan teknologinya semata, tapi mental ritual ini harus dibangun. Karena itu bisa menimbulkan konsekuensi lain gitu kan. Karena teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Bisa teknologi itu mendorong, meningkatkan kualitas kita, tapi bisa teknologi itu membawa kita kepada ketidakmaslahatan umat manusia itu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, perlu kita jaga agar kita
kita berusaha belajar memanfaatkan teknologi itu untuk proses pembelajaran. Ini yang sumber daya yang tidak kita miliki dulu waktu kita masih sekolah. Hanya sumber daya dosen, sumber daya buku, sumber daya teknologi ini yang tidak ada. Nah, di generasi sekarang itu ada. Nah, oleh karena itu tidak ada. Lalu teknologi ini tidak mengenal waktu dan ruang. Kapan saja, di mana saja kita bisa belajar. Kalau kita tidak percaya, di HP saya ini ada kurang lebih 100 judul buku di HP kecil ini. Jadi perpustakaan ini bisa dibawa-bawa. Itu juga harus di-share kepada anak-anak kita. Bagaimana HP-nya ini diisi dengan buku, plus diisi dengan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai keagamaan, sehingga selesai kita baca pengetahuan itu juga mencoba lagi membuka, mendrive diri kita dengan nilai-nilai agama. Inilah kelebihan dari SMP Muhammadiyah, karena kita belajar umum dan kita belajar juga agama. Ini mungkin yang membuat keberhasilan kita. Dan terakhir, kami sudah mau paling penting sekali adalah disiplin. Bagaimana kita disiplin menggunakan al-waktu as-saif. Waktu itu adalah pedang. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka pedang itu pasti dia membunuh kita, dia merusak kita. Nah, saya kira itu harapan-harapan kita. Teknologi ini bawalah, manfaatkanlah untuk sesuatu yang lebih positif di dalam pengembangan diri kita. Jangan bawa teknologi ini ke hal-hal yang bisa membuat kita tidak mendapatkan hal-hal yang positif. Sekira itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Juga terima kasih kepada para alumni lainnya yang berkesempatan hadir, kepada Kanda Sepian, kepada Kanda Jabir, Kanda Nurjanini, Sofia, Bonisma, kemudian ada Alawud di Kanda Daudin, Anwar, Ancu, yang terakhir ya, Kanda Idrus. Jadi adik-adikku sekalian, demikian sekilas tentang motivasi tadi yang telah diberikan oleh salah seorang alumni dari SMP Muhammadiyah Rapang. Semoga bisa memotivasi adik-adikku sekalian dalam menimba ilmu, dan ingat bahwa kita sekarang zamannya lebih mudah, bukan hanya dari buku, kita bisa akses dari internet, apatah lagi sekolah kita sekolah berbasis digital ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi